Ya, untuk mengetahui fakta mengenai sampah plastik di Indonesia, kami akan hadirkan ulasannya bersama rekan saya, Ade Mulia. Silakan, Ade. Ya baik, terima kasih Zakia Arfan. Dan pemirsa, Indonesia darurat sampah plastik dan itu ternyata terjadi beberapa tahun dari sebelum tahun ini. Dan bisa kita ketahui dari data berikut ini pemirsa bahwa jumlah sampah plastik Indonesia dengan total sekitar jutaan ton yang kemudian dikonsumsi dan juga dihasilkan oleh Indonesia. Itu berarti satu orang atau satu hari Indonesia menghasilkan sekitar 175.000 ton per hari dan juga artinya 0,7 kilogram per satu orang di Indonesia menghasilkan sampah secara keseluruhan. Itu bukan sampah plastik. Dan bisa Anda saksikan di data bahwa sampah plastik di Indonesia yaitu sekitar 64 juta ton per tahun. Nah, kemana saja sebetulnya sampah-sampah plastik ini kemudian dibuang? Nah, sebagian besar memang dibuang ke TPA atau tempat pembuangan akhir sampah. Ada juga yang kemudian dibakar oleh warga dan juga sebagiannya lagi dibuang ke laut. Ada berapa jumlah sampah plastik yang saat ini di Indonesia ada di laut? Yaitu jumlahnya sekitar 3,2 juta ton sampah plastik yang dibuang ke laut. Dan tentunya ini menjadikan masalah. Karena dari jutaan ton sampah yang kemudian dilempar ke laut ini akan kemudian dalam sebuah proses akan kemudian menjadi sebuah mikroplastik yang kemudian nanti akan berpengaruh kepada rantai makanan yang ujungnya bisa dikonsumsi oleh manusia. Kita akan lihat proses kemudian penguraian dari sampah plastik di lautan yang kemudian menjadi mikroplastik. Nah, ini adalah 64 juta ton per tahun yang kemudian 3,2 juta tonnya dibuang ke laut dan diterurai menjadi mikroplastik dan kemudian berpengaruh kepada rantai makanan yang ada di laut. Kita akan lihat berikutnya. Kemudian telah terurai menjadi mikroplastik berukuran 0,3 sampai 5 mm dan ini juga dikonsumsi oleh sejumlah ikan dan juga biota laut lainnya. Kita lihat ke grafik berikutnya. Ya, sampah plastik di Indonesia selain tadi saya katakan bahwa satu orang bisa menghasilkan sekitar 0,7 kilogram sampah per harinya. Dan di Indonesia ada 100, jika diumpamakan 100 toko retail, maka dari 100 toko retail ini menghasilkan 10,95 juta kantong plastik per tahunnya. Berikutnya kita akan tampilkan juga data. Ya, jika ditotalkan sampah plastik di Indonesia ternyata dengan besaran sampah plastik yang ada, maka bisa menutupi area sekitar 65,7 hektar. Itu artinya sekitar 60 kali lapangan sepak bola. Dan pemirsa, lebih dari 8 juta ton plastik berakhir di lautan di seluruh dunia setiap harinya. Dan sebuah penelitian yang dirilis dalam jurnal Scientific Reports tahun 2015 disebutkan bahwa sampah plastik ada di dalam usus ikan yang ada di lautan Indonesia. Apakah laut Indonesia telah berada dalam kondisi darurat sampah plastik? Telah terhubung melalui sambungan telepon dengan inisiator gerakan diet kantong plastik yang juga peraih penghargaan Ocean Heroes 2018, Tiza Mafira. Selamat siang, Mbak Tiza. Selamat siang. Ya, Mbak Tiza, respon Anda terkait temuan puluhan kilo sampah plastik di perut paus? Sangat memprihatinkan, tapi juga tidak mengagetkan lagi karena memang sudah sering berita-berita seperti ini ya. Kebetulan ini heboh sekali karena ini di Wakatobi. Ini adalah salah satu taman nasional laut kita yang sangat kita bangga-banggakan gitu ya. Jadi sangat menyedihkan. Tetapi pada kenyataannya sudah banyak sebenarnya berita ikan paus terdampar, mati, kemudian dibelek, isinya plastik gitu di berbagai belahan dunia. Di Indonesia sendiri tidak hanya paus tapi juga ikan mola-mola, ada penyu yang sering kita temukan dalam keadaan sekarat ya dan perutnya isinya plastik. Baik, Mbak Tiza, ini kan kemudian bentuk plastik secara fisik yang ditemukan dalam perut paus. Nah, tadi juga dijelaskan bahwa nanti terjadi penguraian di lautan sehingga kemudian menjadi mikroplastik yang kemudian mempengaruhi rantai makanan. Bagaimana prosesnya ini? Mungkin Anda pernah melakukan penelitian atau juga ini akan mempengaruhi rantai makanan juga nanti akan ujung-ujungnya ke manusia juga dan menimbulkan penyakit. Iya, jadi plastik itu kan tidak bisa terurai. Dia terurainya dalam waktu yang sangat-sangat lama, ratusan tahun.
Jadi ada beberapa plastik yang terurai lebih cepat daripada yang lainnya, mungkin karena keadaan alam dan sebagainya, dan sudah menjadi mikroplastik. Hmm. Jadi ada banyak nih plastik di laut. Ada yang gede-gede, ada yang bentuknya masih sendal jepit, kresek, dan sebagainya, utuh. Itu juga bisa dimakan sama biota laut, sama hewan laut. Ada yang bentuknya mikroplastik, yang mana lebih kecil dari plankton ya, mungkin seukuran plankton gitu, yang dimakan oleh ikan, yang kecil-kecil, dan bahkan sudah ditemukan di mana-mana. Sekarang ini mikroplastik ditemukan di air kemasan yang masih disegel, ditemukan juga di dalam 90% sampel garam di Indonesia. Jadi mikroplastik sudah sangat menyebar kemana-mana sampai sekarang kita tidak bisa menghindarinya. Bahayanya Sudah apa, Mbak ditemukan. Tisa? Jadi sudah ditemukan juga di dalam tubuh manusia ya, sudah pasti. Karena kan kita makan air, garam, ikan, dan sebagainya. Baik. Plastik itu mengikat bakteri. Jadi kotoran-kotoran yang ada di lingkungan sekitar itu sebenarnya terserap oleh plastik. Jadi ketika kita mengkonsumsi mikroplastik, bakteri yang mengikat, yang nempel pada mikroplastik itu juga masuk ke dalam tubuh kita. Kimia-kimia yang ada di dalam plastik juga bisa menyebabkan hormonal imbalance ya, ketidakseimbangan hormonal di dalam tubuh kita juga. Bisa menyebabkan kemandulan dan sebagainya. Baik, Mbak Tisa, pandangan Anda nih terkait upaya pemerintah saat ini dalam menangani sampah plastik yang ada di laut, karena kita tahu bahwa beberapa tahun lalu sempat ada kemudian pemberlakuan kebijakan diberikan harga tertentu bagi kantung plastik. Ini seperti apa sekarang Anda lihat implementasinya? Sekarang ini ada banyak sebenarnya rencana yang dilakukan oleh pemerintah untuk membatasi plastik sekali pakai. Salah satunya adalah mulai dari pengurangan sampai pengelolaannya. Jadi perlu diketahui bahwa Indonesia memiliki target pengurangan sampah 30%, pengelolaan sampah 70%. Jadi totalnya 100% ya, 100% nggak ada yang bocor intinya gitu. Ya. Nah, dari 100% yang nggak boleh bocor itu, 30% itu harus ditangani di sumber, dikurangi. Dikurangi itu artinya dicegah timbulannya. Di hulunya begitu ya? Di hulunya, dicegah timbulannya berarti adalah baik di hulu produksi maupun di hulu konsumsi. Hal-hal yang memang kita tidak perlu pakai dan memang selama ini sulit terdaur ulang dan atau tidak dipungut dengan baik, tidak terkumpulkan dan justru menjadi polusi, adalah hal-hal yang sebaiknya kita tidak pakai. Dan pemerintah daerah terutama ya sudah bergerak sangat maju dengan melarang beberapa jenis plastik, seperti misalnya Banjarmasin dan Balikpapan yang sudah melarang kantong plastik, dan akan segera disusul oleh Bogor, Bali dan Bandung dan Cimahi dan Malang dan Jakarta dan sebagainya. Baik, Mbak Tisa, apa rekomendasi Anda untuk pemerintah untuk kemudian memberikan atau mengeluarkan kebijakan yang akan lebih efektif dari apa yang kemudian saat ini dilakukan? Kebijakan yang dikeluarkan itu memang harus sinergis dari hulu ke hilir dan jangan hanya fokus ke hilir. Sekarang ini pemerintah banyak sekali membicarakan hal-hal yang sifatnya hilir ya. Mungkin ada juga kebijakan di hulu, tetapi mungkin penyampaiannya atau sosialisasinya kepada masyarakat kurang gencar. Sehingga sekarang masyarakat menganggapnya, masih banyak yang menganggap bahwa plastik itu kan harusnya bisa didaur ulang, atau harusnya kenapa kita nggak bikin teknologi mengubah plastik menjadi BBM, atau kenapa kita nggak bikin teknologi mengubah plastik menjadi energi dan sebagainya. Itu kan semua kebijakan hilir sifatnya. Artinya kebijakan hilir itu tidak akan tercapai apabila tidak ada mekanisme di mana semua sampah itu nyampe ke hilir yang benar. Sekarang ini kan bocor di tengah-tengah, belum sampai ke hilir udah bocor, belum sampai ke hilir udah bocor. Jadi harus dari hulu penanganannya dan mulai dari pengurangan, mulai dari apa yang tidak boleh dipakai itu jangan dipakai. Sedotan itu susah terdaur ulang. Anda mengatakan konsentrasinya harus fokus terhadap apa yang kemudian terjadi di hulu. Misalnya ketika Anda mengatakan ini, apa yang kemudian bisa kita implementasikan ke industri misalnya, apa yang bisa kita lakukan? Industri itu wajib untuk mengikuti yang namanya Extended Producer Responsibility. Itu sudah ada di dalam amanat Undang-Undang Pengelolaan Sampah dan PP nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah. Artinya industri itu
tanggung jawabnya diperpanjang, tidak hanya meliputi produk yang diproduksinya, tetapi juga